Secangkir teh ini dalam kedua tanganku. Perhatian penuh hadir seutuhnya. Pikiran dan tubuh berdiam di sini dan saat ini. Mari minum. Minumnya dikit aja ya, dikit aja. Ditahan dulu di dalam mulut. Wah, langsung telan ya. Minum dikit, ditahan. Rasakan hangatnya di dalam mulut. Oke, telan. Oke. Coba minum lagi ya. Minum, ditahan di dalam mulut, rasakan hangatnya. Tarik napas, hembus napas, habis itu baru ditelan. Boleh? Tes ya. Rasakan hangatnya tehnya, aroma di dalam mulut, kemudian dia turun ke dalam kerongkongan. Lalu ketika dia turun ke dada bisa merasakan hangatnya ya. Sekali lagi ya. Tapi kali ini napasnya 2 kali ya. Masuk keluar baru boleh telan ya. Kita coba. Teh ini tadi dari bungkus apa gitu ya. Air hangatnya entah dari mana. Dimasak airnya jadi hangat. Kemudian dicampurkan ke dalam teh. Sekarang menjadi bagian dari kita. Teh ini bersatu dengan kita. Betul gak? Bersatu dia ya. Wah, udah habis. Kebanyakan nyanyi tadi ya. Jadi haus ya. Atau karena tehnya enak sekali. Enak ya. Biasanya minum teh ya langsung klek-klek-klek. Tak ada rasa sama sekali. Sekarang ketika diminta minum tehnya, lihat warnanya, rasanya, ya aromanya, ditelan pelan-pelan. Rasanya tuh tehnya itu enak sekali. Jadi tiap kali mau minum teh, coba ya. Ingat kata saya gampang ya. Pertama, pegang, rasakan hangat, lihat warnanya, ya. Kemudian saya setiap kali minum teh ya selalu saya cium dulu, karena aromanya itu wangi. Ya, mungkin orang bilang, ini Suni ngapain cium tehnya dulu? Karena dia punya satu aroma yang sangat luar biasa. Katanya bisa mengurangi stres. Ya, jadi tiap kali minum teh sebetulnya bisa mengurangi stres. Ya. Orang Tiongkok itu rata-rata minum teh. Dan teh itu juga sehat sebetulnya. Ya. Sehat dia sekali. Zaman dulu katanya orang Tiongkok itu rata-rata minumnya ini arak. Ya. Lalu setelah agama Buddha masuk, dia ganti jadi minum teh. Jangan minum arak lagi. Kenapa? Habis minum arak mabuk. Kalau minum teh bisa mabuk gak? Enggak lah ya. Pernah gak dengar orang mabuk teh? Belum lah ya. Kalau ada tehnya lagi boleh dibagi-bagi ya, dioper. Ya. Baik, kita punya waktu ngobrol-ngobrol 1 jam ya. 1 jam ini ngobrol-ngobrol tentang minum teh. Jadi kita minum teh hari ini memang spesial ya. Nanti kalau minum air, minum kopi ya boleh gitu juga ya, tes ya. Minum jus, minum kopi ya.
Setiap kali saya selalu lihat warnanya ya, warna. Teh itu enak atau tidak enak biasanya tergantung warna. Ya, warna. Kopi juga ya, seberapa dia hitam ya. Ada kopi yang ecek-ecek ya. Kopi ecek-ecek itu kopi yang saset. Tuang terus masukin air panas ya. Teh apa itu? Teh krisan. Jadi cara minum tehnya adalah taruh di dalam mulut sebentar, napas masuk keluar minimal 1 kali baru telan. Ya, aturannya begitu ya. Lalu saya juga nggak ada sesuatu yang terlalu khusus ya. Paling saya cuma mau cerita, tadi kita nyanyi lagu Malam Suci Waisak, saya sangat tersentuh. Rasanya kayak pulang kampung gitu ya. Mungkin karena saya barusan dari Malaysia ya. Saya ada kegiatan di Malaysia, barusan dari Malaysia terbang ke Pekanbaru ya. Sebenarnya ke Pekanbaru ini mendadak. Ya. Jadi karena mendadak saya juga tidak ada sesuatu yang ini ya. Tapi ketika menyanyi lagu tadi saya merasa dari Malaysia pulang ke Indonesia, rasanya itu wah sekali karena saya lebih lama di luar negeri. Saya di Thailand lebih sering. Ya. Lagu ya. Kemudian saya juga tadi kita sama-sama menyanyikan lagu judulnya adalah Gata Trisarana, itu boleh dinyanyikan. Ya, boleh dinyanyikan ya. Itu sampau ke Gata, hah? Versi Mandarinya lain kali ya. Karena kalau versi Mandarin harus pakai pin-in ya. Pada nggak bisa. Tapi kalau bahasa Indonesia semuanya bisa. Lagunya indah sekali. Dan guru-guru besar yang bikin lagu-lagu seperti ini tuh gurunya bagus. Anda lihat ya, Malam Suci Waisak dibikin oleh Bante ya, mendiang Bante Giri Rakito. Seniman beliau ini. Yang bikin lagu Sampauke ya, Gata Trisarana juga biksu-biksu yang hebat. Ya, terpelajar. Terkenal itu Master Tai Shi sama Master Hong Yi. Ada filmnya kalau nggak salah ya. Hebat sekali ya. Oke, mungkin saya mau buka apa ya ruang ini buat ngobrol-ngobrol ya. Silakan ya. Sambil lanjut minum tehnya ya. Ya, silakan nanti ada yang tanya atau jadi berbagai silakan. Siapa? Ada? Nama budaya Bante, mohon izin bertanya. Jika teorinya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah Bante, bagaimana kita bersikap di dalam masyarakat? Misalnya ada dua pendapat, menurut saya pendapat A lebih benar, terus ada kubu yang mengatakan B lebih benar. Terus apakah kita membiarkannya menjadi dua kubu atau harus kita yang selalu mengalah? Terima kasih Bante. Kebenaran itu ada dua. Satu kebenaran yang disebut sebagai kebenaran duniawi. Jadi kebenaran duniawi itu selalu benarnya setengah. Oke ya.
Yang kedua, Buddha bilang ada suatu kebenaran yang tertinggi. Nah, itu kebenaran yang nggak bisa dibantah. Oke? Jadi kita dalam agama Buddha punya dua jenis kebenaran. Satu kebenaran duniawi, yang kedua kebenaran tertinggi. Kebenaran duniawi apa? Contoh. Kebenaran duniawi. Di Indonesia kalau kita berjalan menurut aturannya Indonesia, kita harus berjalan di sebelah mana? Sebelah kiri ya. Itu kebenarannya Indonesia. Setuju nggak? Setuju. Tapi ketika Anda pergi ke Perancis, kebenaran Indonesia itu nggak bisa dipakai. Kenapa? Menurut orang Perancis kalau berjalan harus di sebelah kanan. Itu kebenaran Perancis. Tapi benar juga. Jadi yang mana yang benar tuh? Jalan di kiri atau jalan di kanan? Itu namanya situasinya di mana. Itu maka itu boleh benar. Situasinya di mana lagi itu bisa jadi salah. Betul nggak? Banyak itu kebenaran-kebenaran duniawi seperti itu. Masih banyak ya? Tapi ketika kita berhadapan dengan kebenaran duniawi, kita harus tahu kita bicara sama siapa orangnya. Ya, latar belakangnya seperti apa. Kemudian kita juga mau tahu dia ini waktunya kapan, tempatnya di mana. Kalau Anda pergi ke Jawa, bukan. Kalau Anda pergi ke Bandung ya. Kalau pergi ke Bandung, kita kalau melewati di depan orang, kita harus minta izin. Harus pakai bahasa mereka, punten. Punten artinya minta izin mau lewat, mohon maaf gitu ya. Itu kebenaran di Bandung, di Jawa Barat, minta izin. Tapi nggak bisa, nanti pergi ke Jakarta bilang punten, orang lihat ngapain lu bilang punten? Punten apa itu? Tempatnya salah, orangnya salah, ya kondisinya juga salah. Jadi itu jadi salah. Benar yang bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Oke ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan. Di Indonesia saya paling suka makan nasi sama sayur macam-macam ya. Betul? Sama kan? Anda sama kan? Sama. Kalau pergi ke Perancis, tiap hari makan roti. Roti baguette tahu? Yang panjang gitu. Ya, roti croissant, chocolatin. Nah, tahu saya semua. Kalau orang Perancis suruh makan roti, nggak mau mereka, nggak cocok katanya. Itu juga kebenaran orang Perancis. Kebenaran susu Mahayana, kita makan vegetarian. Tapi para bante-bante ya dia makan daging. Tapi kalau di Sangga Agung kita vegetarian. Karena kita punya kesepakatan bersama vegetarian. Makanya di wihara juga kita vegetarian kan. Di wihara lain saya nggak tahu. Kalau wihara keluarga Budayana ya prinsip kita vegetarian. Tapi itu nggak bisa bilang benar atau salah. Mau jadi berdebat ya pasti lama berdebatnya ya. Karena zaman dahulu Buddha kan pergi pindah patah. Buddha bilang ya apapun yang dikasih kita makan. Ya, karena orang kasih ya kita menghargai. Dikasih ayam goreng ya makan. Dikasih kari atau kacang atau dikasih nasi ya makan. Karena zaman dahulu zamannya sistemnya pindah patah. Tapi Buddha juga bilang jangan minta-minta.
Maksudnya jangan minta daging. Kalau nggak ada daging ya minta, ya itu nggak bener. Tapi ya kalau Sumayana ya udah jelas. Kita juga mempraktekkan vegetarian. Ini contoh aja ya. Jadi makan daging atau nggak makan daging nggak ada urusan benar atau salah, tapi urusan prinsip, urusan sepakat. Kenapa Indonesia jalannya di sebelah kiri? Karena pemerintah dan sejak dulu kita sepakat jalannya di sebelah kiri. Kita sepakat. Orang Perancis juga sepakat, mereka jalannya di sebelah kanan. Dia sepakat. Kesepakatan inilah yang menjadi kebenaran duniawi. Oke? Mengerti semua ya? Jadi jangan ajak ribut ya. Orang Indonesia ribut sama orang Perancis gara-gara berjalan di kiri atau kanan. Yang kedua namanya kebenaran tertinggi. Kebenaran tertinggi adalah, contoh Buddha bilang kebenaran tertinggi adalah di dunia ini, apapun ada yang di dunia ini, semuanya tidak ada yang kekal. Gak ada yang bisa bantah itu. Mau cangkir, mau gitar, mau gong, mau mikrofon, mau laptop, apapun itu kena sesuatu yang namanya tidak kekal. Setuju nggak? Cari apa aja. Coba bantah kata-kata Buddha ini, nggak bisa. Buddha bilang ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang lahir, ada yang mati. Nggak bisa dibantah itu. Manusia mana yang setelah lahir nggak mati-mati? Manusia ajaib. Belum pernah saya lihat ya. Buddha sendiri aja meninggal dunia kan. Badannya juga menua kan. Kena anicca juga, kena tidak kekal. Banyak itu, Buddha bilang banyak itu. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang punya elemen tunggal. Maksudnya segala sesuatu di dunia ini selalu dibentuk dari banyak elemen. Gak mungkin ada pembentuk elemen tunggal, gak ada. Contoh teh kita ya. Teh kita ini ada elemen air, ada elemen panas, ada elemen daun, ada elemen matahari. Percaya nggak? Di teh Anda ada matahari nggak? Anda mulai bingung ya. Ini suhu ngomong apa sih? Masa di dalam teh ada matahari? Ada. Teh itu sebelumnya itu kan masih hijau kan. Dia terima sinar matahari, dia terima energinya matahari, terima. Lalu terjadi yang namanya sistem biologi fotosintesis, lalu teh itu mulai berkembang ya. Lalu setelah dia matang itu dipetik, baru dikeringkan jadi teh ini. Jadi dia ada energi matahari. Jadi di dalam badanmu ini ada energi matahari. Setuju nggak? Wah, setuju ya. Di dalam badanmu ada energi tanah, energi bumi, ada nggak? Ada. Sayur yang kau makan itu ditanamnya di mana? Ditanam di tanah, bukan ditanam di atas batu. Ditanam di atas tanah. Dia menyerap air, menyerap mineral, dia menyerap energi dari tanah. Dia serap. Lalu contohnya ya, kalau kita makan pisang, pisang ini mengandung matahari, mengandung bumi, mengandung air, mengandung oksigen, mengandung macam-macam. Di dalam pisang itu ada segala sesuatu. Nggak cuma satu doang. Nah itu yang Buddha bilang, segala sesuatu di dunia ini tidak punya elemen pembentuk tunggal, tapi dia punya elemen pembentuk banyak. Benar nggak? Zaman dahulu kita belajar fisika, dia bilang atom itu atom itu adalah elemen terkecil, nggak bisa dipecahkan lagi. Tapi sama para ilmuwan dicari-cari, ternyata di dalam atom itu ada lagi itu. Ada elektron, ada proton ya.
Di dalam elektron dan proton ternyata ada gelombang, ada energi katanya. Periksa aja terus, ya, gelombang sama energi entah ada apa lagi nanti ya. Tergantung seberapa hebat teknologi kita ya. Mungkin 20 tahun lalu kita nonton film yang namanya film robot lah, film bisa terbang lah ya. Kita ini mah lucu-lucu aja. Setelah 20 tahun kemudian kita mulai lihat manusia android katanya. Robot ya. Lalu dia simpan informasi-informasi ya di dalamnya ya. Robotnya bisa berbicara ya. Punya informasi ya. Artificial intelligence. Semua kemana-mana selalu ada ya. Mungkin 20 tahun lalu kita nggak percaya, tapi sekarang sudah terjadi ya. 5-10 tahun ke depan AI ini bisa jadi apa, ini masih pertanyaan ini. Sekarang malah ada yang bilang mau pasang chip ya. Chipnya mau dipasang di dalam badan kita ya. Nambah memori ya. Karena semakin tua semakin pelupa. Dia jadi pinjam memorinya ini. Handphone Anda kan sama kan? Handphone mungkin ada memorinya berapa giga ya. Tapi lama-lama itu foto, video tambah banyak, memorinya berkurang. Harus di-upgrade ya. Tambahin memori ya. Nanti manusia juga mungkin ada USB di mana gitu kan, colok aja. Colok di mana terus transfer data ya. Itu pakai kabel, sekarang transfernya pakai wifi ya, satelit ya. Cepat sekarang. Jadi hati-hati ya sama AI ya, sama bukan saya bilang jelek ya, itu ada membantu tapi ada juga efeknya sangat buruk ya. Manusia pikirannya baik, itu AI bisa jadi baik menurut saya. Tapi kalau banyak pikiran jahat ya AI jadi jahat juga. Manusia sebetulnya ya berperan penting ya. Oke. Bisa ya, sekarang harus ini ya. Terima kasih ya, bagus sekali pertanyaan. Silakan lanjut minum. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi, pertanyaan kedua. Sepertinya sebelumnya sudah datang ini oleh-oleh ya. Oh ya, yang bertanya dapat oleh-oleh ya. Saya mau lihat lah oleh-olehnya apa ini. Oh, saya mau dong. Saya tanya saya sendiri ya, biar dapat oleh-oleh. Kalau belum ada yang bertanya, saya izin bertanya dulu ya. Namo Saga Adi Budaya, Namo Budaya. Bante, izin bertanya. Masih mengenai kebenaran ya, masih mengenai kebenaran. Yang ingin saya tanyakan, sesuatu hal yang kami lakukan yang menurut persepsi kami masih benar kita lakukan kepada orang lain, kepada masyarakat, tetapi di mata orang-orang perbuatan ini kita salah gitu loh. Yang mau saya tanyakan nih, apakah perbuatan yang saya rasakan benar itu masih bisa terhitung satu kebajikan tidak, Bante? Mungkin itu yang saya tanyakan, Bante. Terima kasih, Bante. Harus contohnya. Waduh. Kalau nggak ada contoh susah saya ngomong. Contohnya apa ya? Tuh kan kalau menerima pertanyaan nggak hati-hati kejebak saya. Oke, mungkin gini ya, mungkin oke lah, saya contohkan sebagai saya seorang ketua organisasi misalnya. Misalnya saya memutuskan sesuatu hal yang saya anggap benar gitu. Tetapi pada pelaksanaannya di lapangan
kawan-kawan merasa apa yang saya putuskan itu salah gitu loh. Apakah ini masih menjadi satu nilai kebajikan yang bisa saya anggap baik atau tidak gitu loh. Menurut saya itu sudah benar, tapi menurut lingkungan saya ini salah gitu loh. Masih bisa dikatakan perbuatan bajik tidak gitu. Berat ini. Salah jawab saya nggak bisa pulang ini. Kalau kita bicara kebajikan, itu biasanya dilihat dari beberapa faktor ya. Yang namanya kebajikan biasanya Buddha bilang dengan jelas, contoh memberikan pertolongan, contohnya memberikan dana. Nah, itu jelas ya. Kemudian contohnya menganjurkan orang berbuat baik. Itu kebajikan juga, menganjurkan orang ke wihara, ikut kebaktian, dengar dharma, mempraktikkan sila. Itu suatu anjuran yang baik. Tapi kalau Anda bilang udah gak usah ke wihara, kita pergi kiak-kiak aja. Itu kurang bijak ya. Lalu niat di balik itu juga sangat penting ya. Niat ya. Jadi ada niat baik ya, itu tetap baik. Walaupun yang terjadi akhirnya kurang baik, kita tetap dapat karma baik atau kebajikan. Jadi dari Anda sendiri sebetulnya sudah bajik secara pikiran, ketika ucapkan juga dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang hormat. Nah, itu kebajikan kedua ya. Kebajikan pertama, contohnya mengambil keputusan ya. Mengambil keputusan sudah dipikirkan baik-baik. Mungkin sudah ditanyakan beberapa orang, kenapa Anda dijadi ketua? Karena Anda diberi otoritas lebih tinggi untuk memutuskan. Jadi orang lain harus terima. Kalau orang lain nggak terima, mungkin karena dia tidak paham atau mungkin dia nggak gitu setuju kamu jadi ketua. Mungkin ya. Ya. Tapi dalam organisasi selalu ada orang yang nggak setuju ya. Makanya Buddha bilang, ya, Buddha bilang semua orang perlu belajar melepas. Ya. Kita berlatih kalau Mahayana kita ada namanya latihan namanya function ya. Function itu artinya melepaskan satwa, makhluk-makhluk hidup ini untuk menyelamatkan mereka dengan cara function, melepaskan mereka ke alam bebas. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya saudara-saudari dalam dharma, kita juga harus belajar sering-sering melepaskan ketidaksetujuan sama ketua. Anda mengangkat dia jadi ketua, kasih dia porsi yang paling besar untuk memutuskan. Karena tugasnya dia. Dan tugas kita adalah untuk mendukung. Saya yakin ketua ini nggak akan bikin kekacauan di wihara ya. Semua keputusannya pasti dipertimbangkan dengan baik. Untuk acara biar lancar, bermanfaat, memberikan manfaat banyak untuk banyak orang. Anda juga harus belajar menerima bahwa Anda dapat kritik. Karena yang jadi ketua itu selalu pasti ada, ya, nggak mungkin nggak ada. Buddha saja itu dikritik, difitnah malah. Bayangkan ya, Buddha yang kebajikannya begitu besar itu dia difitnah. Tapi ada beberapa kali Buddha sangat hati-hati. Nah, kehati-hatian Buddha ini yang perlu kita ambil pelajarannya. Contoh ya, harus kasih contoh. Ya. Contoh ya, zaman dahulu, Anda tahu nggak dua orang murid sangat hebat dari Buddha itu namanya Sariputra dan Moggallana. Tapi sebelumnya dua orang ini, manusia hebat dua orang ini tidak belajar sama Buddha, dia belajar sama guru lain. Sariputra dan Moggallana belajar dengan guru yang namanya Sanjaya Belatiputta. Dan Sanjaya ini adalah
manusia bijaksana juga, guru meditasi, guru yang sangat hormati. Makanya Sariputra dan Moggallana belajar sama mereka. Lalu dua orang ini, Sariputra dan Moggallana, saking pintarnya, saking hebatnya, dia itu posisinya itu hampir bisa saingan sama gurunya. Makanya Moggallana dan Sariputra bilang, aduh kayaknya udah selesai ya sama guru ini ya. Guru ini nggak ada yang bisa kita pelajari lagi. Tapi karena mereka ini hormat sama gurunya, nggak boleh sombong. Dia hormat sama gurunya, dia tetap di dalam perguruan namanya ya. Perguruan kita kan banyak ya. Ada perguruan Shaolin, perguruan ya. Dia di situ. Lalu pada suatu hari ketika dia mendengar ada petapa Gotama, ya Buddha Sakyamuni, dia penasaran. Dia cari tahu. Ya. Lalu Sariputra bertemu dengan seorang biku namanya Asaji. Dia buntutin ya, dia ekorin. Karena muridnya Buddha kan sama ya, pergi Pindapata. Habis Pindapata makan, Sariputra bilang, saya dengar Anda ini muridnya Petapa Gotama ya. Tolong sampaikan dong kepada saya inti ajaran dari Petapa Gotama ini apa? Bante Asaji bilang, oh saya biku Buddha, saya nggak berani sembarang mengajar. Nggak apa-apa, coba kamu kasih satu kalimat aja. Ya. Bante Asaji menyampaikan satu kalimat favoritnya dia ya. Ini terjadi karena itu terjadi karena ini. Ini muncul karena itu, ini hilang juga karena itu. Segala sesuatu ada penyebabnya. Kalimatnya sederhana ya, tapi bikin Bante Sariputra ini kaget, terkejut-kejut. Wah, ngajarnya begini ya katanya. Ini luar biasa nih, saya mau tahu lebih banyak. Dia ucapkan terima kasih, cepat-cepat dia panggil, Moggallana, ayo pergi ke Petapa Gotama ini, yuk kita pergi. Cepat-cepat mereka pergi. Ketemu Buddha, dengarkan ceramah, dengarkan cara pandangnya. Mereka berdua langsung ingin jadi muridnya Buddha. Dia minta izin. Ini pelajarannya luar biasa. Saya mau tahu lebih banyak. Saya mau hidup dekat Anda untuk mempelajari semuanya. Karena menurut Sariputra dan Moggallana ini luar biasa. Memohon, Buddha terimalah saya sebagai murid Anda. Tapi Buddha sudah tahu ini muridnya Sanjaya ini. Kalau tiba-tiba saya terima dua orang ini, bisa kena protes, bisa kena kritik. Seolah-olah dua orang ini yang sangat hebat tiba-tiba dibajak dibajak oleh Buddha, betul nggak? Tapi kan bukan Buddha yang minta dia kan, tapi dia yang memohon kan. Buddha bilang, udah nggak usah katanya. Ya, Anda sudah ada guru, saya sudah tahu. Anda belajar sama guru Anda. Karena Buddha tahu, Buddha hati-hati. Nah, kehati-hatian inilah sebetulnya yang sangat membantu. Jadi sebagai seorang ketua, harus selalu hati-hati dalam memutuskan. Ketika sebelum memutuskan, boleh ada keputusan yang sudah kita siapkan beberapa. Lalu ada penasehat kan biasanya kan. Ada wakil kan, ada pengurus kan, tanya-tanya dulu. Ya, tanya-tanya kira-kira kayaknya ini ya. Oke, kita ke arah sini. Tapi membahagiakan semua orang tidak bisa. Jadi akhirnya setelah ini Sariputra ya sama Moggallana, mohon terimalah saya gitu kan. Buddha bilang boleh ya, setelah beberapa kali ya. Pertama kali ditolak, kedua kali ditolak, ketiga kali bisa diterima. Setelah diterima, Buddha kasih syarat. Syaratnya adalah kamu harus pulang memberitahu dulu, kasih pengumuman. Kasih pengumuman harus jelas. Bijaksana kan? Buddha bilang kasih pengumuman dulu. Ya.
Kemudian Anda harus selalu menghormati guru Anda. Walaupun Anda berguru kepada saya nanti, Anda tetap harus menghormati ya. Nggak boleh ngomong jelek. Ini yang penting ini. Kadang-kadang Indonesia kadang gitu ya. Dia pindah agama A pindah ke agama B ya. Dia kesengsem sama agama B ya. Dia jelek-jelekin agama A. Agama Buddha nggak boleh gitu. Nanti kalau Anda beragama Buddha pindah ke agama lain, ya kalau bisa jangan. Kalau mengajak orang lain masuk ya saya omitohut ya, sadu ya. Tapi jangan maksa lah ya, karena nanti ribut ya. Jadi Buddha bilang kasih pengumuman informasi. Anda harus tetap menghormati guru Anda yang lama, hormat dia. Karena dia banyak berjasa. Ketiga, tidak boleh ngomong jelek tentang guru Anda itu. Jangan. Siap, Buddha juga kasih aturan buat ini ya. Nah dengan demikian nggak ada orang yang bisa protes. Walaupun orang protes ya udah Buddha santai-santai aja. Nggak usah terlalu dihiraukan. Karena mungkin ada penderitaan dalam dirinya orang lain ya. Karena apa? Dengan dengar cerita ya, menurut kisah Sanjaya ini bilang nangis-nangis sampai merengek-rengek, udah kalian berdua adalah guru murid saya yang paling hebat. Sekarang saya serahkan kepemimpinan perguruan Sanjaya ini kepada Anda berdua. Tapi Sariputra dan Moggallana sudah saking senangnya sama ajaran Buddha, dia bilang enggak, kami enggak mau. Karena kami bukan mau cari jabatan di sini. Mau dikasih jabatan itu Sariputra dan Moggallana itu. Enggak usah, saya enggak perlu jabatan. Tapi Anda tetap harus terima jabatannya. Ditugaskan diterima. Tapi saya tahu Anda kan kesini bukan untuk mencari jabatan kan? Kan ngapain? Tambah kerjaan, tambah cak simkua. Cak simkua tahu. Ya. Tapi dua orang itu tetap pergi ya. Katanya sampai gurunya muntah darah katanya. Saking sakit hatinya muntah darah. Lalu yang bikin muntah darah lagi, sebagian murid-muridnya juga ikut sama Sariputra dan Moggallana pergi. Jadi perguruannya itu hampir habis. hampir bubar. Setengah katanya ikut pergi. Jadi murid Buddha tiba-tiba jadi banyak. Makanya banyak orang yang cemburu sama Buddha. Banyak orang yang cemburu ya. Nggak ada medsos, nggak ada yang viral, nggak ada semua. Ya. Dan Buddha juga nggak cari terkenal, nggak mau cari ketenaran, nggak ada, nggak perlu. Pembabaran dhamma, membantu orang bahagia, membantu orang bebas dari derita, itu lebih bagus. Ya gitu ya. Semoga ini ya, yang sabar ya Pak Ketua ya. Buddha bilang sila yang pertama yang harus dipraktikkan semua murid-muridnya adalah sila kesabaran. Setelah bisa sabar, sisanya beres. Yang bikin gak beres itu karena tidak sabar. Karena tidak sabar marah. Karena tidak sabar benci. Jadi latihan Anda sabar, dan sabar. Sabar ditambah dengan sadar. Itu kombinasi hebat itu. Ya. Sabar dan sadar. Nah, itu kombinasi bagus. Ya. Kalau ada dua itu Anda selamat lah, saya jamin lah. Terima kasih Bante. Silakan mungkin pertanyaan ketiga. Tidak ada, tidak ada. Perang ya. Nggak tahu kenapa ya manusia itu. Saya juga belakangan meditasi, saya merenungkan kenapa dunia ini masih ada mau perang ya. Satu jawaban yang saya dapatkan adalah pemimpinnya juga berperang sama dirinya sendiri. Jadi perang dalam dirinya membuat perang di luar. Jadi banyak ya, menurut saya ya,
menurut saya loh ya. Pemimpin-pemimpin negara-negara besar ini kadang-kadang dia banyak perang dalam dirinya yang dia tidak bisa urus. Kalau dia bisa urus perang dalam dirinya dengan baik, mendamaikan dirinya, nggak akan ada perang-perang di luar sana ya. Yang perang lagi ramai sekarang kan Amerika lawan Iran ya. Amerika, Israel, perangnya sama Iran ya. Dan alasannya banyak, bisa minyak, bisa duit, bisa pajak, bisa barang, bisa macam-macam, bisa teritori, bisa macam-macam. Alasannya 1001 bisa. Tapi alasan yang paling pertama adalah dia sendiri tidak damai. Kalau dia damai, dia nggak akan perang. Kalau dalam ajaran Buddha tidak ada perdamaian di balik perang. Wah, itu Buddha langsung bilang dengan jelas. Dan Buddha nggak cuman bilang saja, tapi Buddha melakukannya. Ingat nggak ya dulu anaknya dari Raja Bimbisara, namanya Raja Ajatasattu. Pergi cari tahu ya. Ajatasattu katanya ini banyak cerita yang menarik ini ya. Cuma saya nggak bisa cerita semua ya, bisa 3 jam ya. Ajatasattu ini menggantikan bapaknya menjadi raja. Lalu ada suatu ketika dia penuh dengan ketidaktenangan. Karena apa? Dia berperang sama dirinya. Dia tahu dia yang membuat bapaknya, raja sebelumnya, mati. Jadi ada rasa kecewa, ada rasa tidak tenang dalam dirinya. Tidak tenang inilah yang bikin banyak kekacauan, walaupun dia sudah jadi raja. Jadi raja, menteri, mungkin presiden juga butuh meditasi menurut saya. Lalu ketika dia mengenal ajaran Buddha, dia menjadi tenang dan damai, nggak ada perang-perang lagi. Sebelumnya bentar-bentar bikin perang. Kita serang sana, kita ambil wilayahnya, kita ambil tanahnya, kita ambil kerajaannya. Ya, karena hatinya nggak tenang. Sampai Buddha sendiri yang mencegah. Ya, malah ada suatu kali Buddha sendiri yang duduk di tengah-tengah biar tentaranya itu nggak bisa lewat. Jadi Buddha dengar, itu tuh tentara perang mau perang ke sana. Buddha sama muridnya, ayo kita cepat-cepat ramai-ramai. Jalan sampai mana? Duduk di tengah jalan situ. Jadi ketika pasukan perangnya mau melewati, mereka nggak berani. Dia bilang, Buddha duduk di tengah situ, kita nggak bisa lewat. Kalau kuda gajahnya lewat ya bisa keinjak Buddha dan muridnya kan. Oh itu bahaya itu, karena hampir banyak area di sana itu tahu betapa pentingnya guru besar ini. Kalau terjadi sesuatu pada guru besar ini, bahaya dia. Jadi raja juga nggak berani. Akhirnya bilang, ya sudahlah, biarkan Buddha meditasi duduk di situ berapa hari. Kita pulang dulu katanya. Dia pulang. Setelah 2-3 hari, dia yakin Buddha dan muridnya pasti sudah pergi. Raja bilang, ayo kita pergi perang. Pergi. Ternyata Buddha masih di situ. Aduh, ini gimana katanya. Oke, balik lagi. Oke, kita sekarang lewat jalan sana aja, putar sedikit lebih jauh. Ya, Buddha pasti nggak akan ikut. Yuk, dia putar jalan ke sana, ternyata Buddha udah tahu duluan, duduk di sebelah sana juga. Tak bisa juga. Lihat betapa pentingnya Buddha bilang tidak usah perang. Karena apa? Ketika perang yang mati adalah rakyat sipil. Kalau seandainya saya ini adalah manusia yang berpengaruh, saya akan bilang sama Mr. Presiden, Mr. Presiden, tak usah perang. Tapi siapalah saya ya. Saya ulang 1000 kali juga mungkin gak didengar ya.
Nanti Mr. President tanya, who are you? Dia bilang, I don't care. Kalau saya bisa. Kalau saya bilang kalau. Jangan ketawa dong. Ya enggak? Jadi Buddha memberikan pesan yang jelas. Apa yang Buddha ucapkan, dia lakukan. Jadi kita sebagai muridnya Buddha juga melakukan apa yang kita ucapkan. Prinsipnya jelas. Ya, saya ucapannya itu yang namanya berintegritas. Jadi ketua harus punya integritas. Jangan bentar ngomong A, bentar ngomong B ya. Nah itu udahlah, itu kacau itu organisasi. Tapi kalau salah berani minta maaf, nah, itu wajib. Karena kita kan belajar tiada aku. Kalau ada aku ya nggak mau minta maaf. Ya benar ya. Kalau sudah nggak ada aku, rasanya itu ringan. Berbuat salah saya berani minta maaf. Ya. Jangan mentang-mentang sudah mau mahatera nggak mau minta maaf, nggak boleh. Mau tera, mahatera, super tera juga kalau bikin kesalahan harus minta maaf. Tak ada gading yang tak retak kan? Ya. Setelah beberapa kali raja mau menerobos nggak jadi. Akhirnya raja nggak sabaran, ya. Dia menggertak-gertakkan kuda sama gajahnya kan. Buddha tetap tenang. Buddha bilang, kalau kamu berani, coba terobos ya. Buddha udah siap mengorbankan dirinya. Demi apa? Demi biar tidak terjadi perang. Ya. Tapi akhirnya katanya prajuritnya yang ngedorong-dorong biar Budanya minggir dan murid-muridnya minggir. Jadi gajah, kuda, keretanya bisa lewat. Akhirnya terjadi perang memang. Buddha juga bohwat juga ya. Karena yang mau diperang siapa tahu nggak? Kerajaan Sakya. Kerajaan Sakya yang mau diambil alih ya. Jangan. Yang mati ya rakyat. Anda lihatlah ya perang Iran ini ya. Yang mati siapa? Rakyat sipil. Dia kirim rudal. Pong. Syukur-syukur kalau gedungnya nggak ada orang. Tapi gedung kan banyak orang tinggal. Meledak habis. Mati. Apakah kita setuju pembunuhan? Enggak, kita kan panatipata weramani sika padang sama diamni, kita menghindari pembunuhan. Harus dikasih Pancasila Buddhis itu, Mr. President. Gak boleh sebut nama ya, Mr. President aja. Belajar menghormati kehidupan. Kalau kita menghormati kehidupan, gak akan mau bunuh kita. Karena kita tahu semua orang mau hidup. Manusia mana manusia yang stres kali ya, yang nggak mau hidup ya, betul ya. Jadi kita perlu kasih tahu bahwa agama Buddha punya prinsip demikian. Tapi ada aja murid-muridnya Buddha yang agak error ya. Kalau dulu malah ada ya di Myanmar katanya, tapi nggak tahu benar atau tidak ya. Biku-biku katanya pergi bunuh atau apa. Saya nggak tahu ya, itu benar atau tidak. Tapi prinsip kita, apalagi jadi biku ya, jadi umat Buddha, kita menghindari kekerasan. Kita bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri, juga kehidupan orang lain. Sama-sama tanggung jawabnya. Begitu boleh ya. Jadi kita bilang kita mendukung perdamaian. Kita mendukung duduk bersama, kita ngobrol, diskusi, bukan menggertak-gertak ya. Sekarang kan pemimpin gertak-gertak aja kan. Kena pajak 80%. Udahlah ya itu. Dipajakin ya. Apalagi macam-macam itu ceritanya. Jadi prinsip Buddhis adalah perdamaian. Selalu bisa kita duduk bersama untuk diskusi, cari solusi. Diskusi, cari solusi. Jalan tengahnya di mana?
Bisa begitu ya? Banteng dalam konteks ini ya, misalnya bahwa Thailand adalah negara Buddhis. Terus Kamboja. ya juga negara Buddhis. Ya. Kenapa berperang? Kan yang berperang dia asli itu yang negara Buddhis. Terus dia pertanyaan untuk agama Buddha kita seperti ini. Dia namanya agama Buddha Indonesia. Ya. Jadi sebetulnya nggak cuma agama Buddha aja sebetulnya. Ya. Agama-agama lain juga pada perang kok. Jadi kita boleh bilang ada manusia seperti itu. Kalau kita bilang kalau dia betul-betul mengikuti ajaran dari Buddha, dia tidak akan melakukan hal demikian. Kita boleh bilang seperti itu. Benar itu. Karena dia terdorong oleh sesuatu alasan serakah, tamak, benci, dia pasti melakukan seperti itu. Dan saya sebagai umat Buddha, saya tidak mendukung. Kita boleh bilang kan, saya tidak mendukung. Dan saya juga tidak setuju. Tapi siapalah saya? Ya. Tapi serius ya, kalau bisa bertanya kepada saya bilang saya tidak mendukung dan tidak setuju. Tapi kalau Perdana Menteri, Presidennya mau tetap perang, ya memang. Tapi agama lain kalau tanya ya kita harus jawab seperti itu. Prinsip dasar kita adalah perdamaian, cari solusi. Ya. Tidak ada perdamaian di balik senapang, tidak ada perdamaian di balik bom atom. Ya, tolong ya sampaikan begitu ya. Jadi mereka juga tahu mereka tidak mengikuti ajaran Buddha. Dan ada alasan-alasan lain yang kayaknya kita belum begitu tahu ya. Kalau Kamboja sama Thailand kan karena perebutan area. Ada satu wihara kuno, ada area ini saling mengklaim ya. Ini milik saya, enggak itu milik saya. Nah, jadi ya udah enggak setuju. Ribut. Agama Buddha ditaruh di pinggir. Jadi mereka meletakkan agama Buddha, ajaran Buddha di pinggir. Ya, jadi perang dulu. Selesai perang baru ambil agama Buddha lagi. Enak ya? Jangan seperti itu. Oke ya? Baik, terima kasih. Ayo, Sebelah sini. silakan yang sebelah kiri. Pertanyaan terakhir. Oh. Ya, oke. Namo Buddhaya Bante. Bante, saya mau tanya, apabila hati kita diliputi oleh kebencian, kita melihat seseorang itu kita merasa benci, kita merasa gak nyaman di dekatnya. Bagaimana sikap kita yang bagus untuk menanggapi terhadap situasi kayak gini? Kita melihat orang, habis itu benci. Timbul benci, timbul marah, timbul apa gitu, gak enak gitu, gak nyaman segalanya gitu. Ada orang gitu ya. Orang Orang atau benda. atau benda. Bukan salah dia kalau gitu, salah kamu. Udah. Dia kan nggak selalu benci, tapi matamu lihat dia yang bikin benci. Berarti matamu yang nggak beres kayaknya. Itu namanya mata kebencian. Mata kita itu punya kebencian loh. Ya, ada orang lihat durian, matanya jadi mata cinta sama durian. Ketika dia melihat yang lain dia bisa benci. Jadi mata kita itu sebetulnya menyimpan informasi-informasi tentang benci, suka, tidak suka, macam-macam ya. Berarti matamu ada yang nggak beres kayaknya. Periksa ke dokter mata ya. Oke, itu satu ya. Yang kedua, saya yakin pasti ada suatu sejarah di balik itu. Ada ya? Ada sejarah, ada suatu kejadian. Ya, karena sama seseorang kan, mungkin ada suatu kejadian
Lalu karena kejadian itulah bikin kamu tidak senang atau benci. Ada sejarahnya itu pasti. Coba cari tahu sejarahnya seperti apa ya. Kalau tidak tahu sejarahnya, ya tidak bisa bereskan masalahnya ya. Jadi Buddha bilang pertama tahu ada duka, kedua cari tahu penyebabnya apa. Cari tahu penyebabnya. Jawabannya ada di dalam pikiranmu. Ya. Jadi Buddha bilang pertama, oke, saya tahu mata saya nggak beres. Kedua, saya tahu pasti ada sejarahnya. Betul ya? Ada sejarahnya. Cari tahu dulu. Kalau dua-duanya ini sudah tahu, baru yang nomor 3 ya. Nomor 3, Buddha bilang segala sesuatu itu adalah tidak kekal. Ya. Karena apa? Benci bisa berubah. Kalau benci selamanya benci ya bahaya. Itu namanya kekal. Itu namanya nicca. Sedangkan agama Buddha mengajarkan anicca. Ada A-nya, A-nya jangan dibuang. Kita sih sukanya buangnya A-nya ya. Maunya nicca. Nicca artinya kekal ya. Nah, nomor 3 artinya segala sesuatu bisa berubah. Betul ya? Nah, dari sinilah kita cari caranya. Nomor 4. Caranya bagaimana? Yang namanya manusia itu pasti ada waktu dia kurang baik, tapi ada banyak waktu juga dia baik. Coba ingat-ingat kebaikan dia apa. Memang susah sih ya, tapi itu yang Buddha bilang. Ya. Setiap kali saya lihat ketua, kesel-kesel ya. Karena apa? Ketua itu pernah ngomong sesuatu bikin saya kesel. Jadi setiap kali saya lihat ketua ini kesel terus. Bukan salah ketuanya, salah saya. Ketuanya salahnya cuma sekali, ya sekali ngomong kali itu ya 1 kali aja ngomongnya bikin saya kesal. Tapi yang bikin saya kesal berkali-kali adalah saya sendiri. Mata saya lihat ketua saya kesal. Besok ketemu ketua lagi mata saya lihat saya kesal lagi. Jadi yang bikin saya kesal itu saya, bukan ketua. Ketua bikin kesalnya sekali. Saya bikin saya kesal 1000 kali. Tapi 1000 kali ini disalahkan ke ketua. Ya nggak adil bagi dia. Ya. Tapi ketua ini kan pasti ada waktunya mungkin ngomong sesuatu bikin kesel. Tapi dia juga banyak waktu ngomongnya sesuatunya dengan baik, dengan sopan, dengan coba ingat yang itu coba. Jangan cuma ingat kesel aja. Buddha bilang kita ini paling suka ingatnya yang tidak baik. Yang baik-baik kita lupakan semuanya. Kalau Anda adalah murid Buddha yang baik, tolong ingat yang baik. Tentang orang yang bikin kamu benci itu. Memang agak susah ya, pikirkan, saya nggak percaya. Tapi saya pernah lihat dia baik gitu. Ya, caranya ada caranya. Buddha kasih tahu. Buddha bilang ada manusia yang ucapannya nggak baik, tapi tindakannya baik. Jangan fokus pada ucapannya, fokus pada tindakannya. Oke? Yang kedua, kalau tindakannya nggak baik, tapi ucapannya baik, udah fokus pada ucapannya. Ada manusia seperti itu. Karena apa? Itu namanya Buddha bilang manusia bijaksana. Buddha bilang manusia bijaksana adalah fokus pada yang baik, jangan fokus yang pada yang jelek. Karena yang jelek itu banyak, banyak sekali. Makanya Buddha bilang jangan fokus di situ, fokus pada kebaikan. Ketika kita fokus pada kebaikan, maka kebaikan muncul dalam diri saya. Nah, jadi ini namanya memunculkan obat, memunculkan bahwa mengakui bahwa orang tersebut yang kita benci itu juga ada kebaikan dalam dirinya. Sejahat-jahatnya pembunuh serial, dia juga ada kebaikan dalam dirinya. Ada itu. Ya. Kalau ada orang yang ucapannya nggak baik, perbuatannya juga nggak baik, yakinlah bahwa hatinya masih ada sedikit kebaikan di dalam dirinya. Fokus pada kebaikan hatinya itu. Coba ya. Karena apa? Buddha bilang apapun yang terjadi kamu harus cari kebaikan dalam orang itu. Baru bisa cara itulah bisa menyelamatkan kita. Itu yang ketiga ya. Ada yang keempat. Kalau ada orang yang
ucapannya nggak baik, perbuatannya juga nggak baik, di dalam hatinya nggak pernah saya lihat ada kebaikan. Orang manusia seperti itu butuh pertolongan. Kamulah harus jadi bodhisatwa penolong orang itu. Karena ucapannya nggak baik, tindakannya nggak baik, di dalam hatinya nggak pernah diketemukan kebaikan sedikit pun. Kamulah yang harus menjadi manusia bodhisatwa untuk menolong orang itu, karena orang itu kasihan sekali. Betul kan? Oh iya benar. Jadilah bodhisatwa untuk menolong orang itu ya. Kalau nggak bisa tolong ya udah cuekin aja. Kalau bisa tolong ya ditolong ya. Oke, cukup. Tolong ya. Jadi matanya dijernihkan sedikit, kayaknya bisa menolong. Oke lah, cukup lah.